pembelajarannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini yang sudah masuk semua sudah presensi lewat Google Classroom? Sudah. Iya, bagus, hebat ya. Kalian tetap semangat dan berusaha mengikuti cara belajar Budian. Nah, berarti kalian anak-anak yang sangat bersemangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, khusus muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tema 6, muatan pelajarannya bahasa Indonesia, belajar tentang puisi. Ya, kalian udah berkali-kali diajari tentang puisi, tapi ternyata banyak yang belum bisa memahami. Nah, sebenarnya kenapa sih kok disuruh belajar puisi? Nah, apa yang kepengen Budian berikan kepada kalian? Ya, yang pertama, kalian itu harus bisa menggali isi dan amanat puisi. Lalu yang kedua, melisankan. Melisankan itu menulis puisi ya. Lalu nanti bisa mendeklamasikan. Nah, mendeklamasikan itu artinya kalian membaca puisi dengan lafal, ekspresi, dan intonasi yang benar. Ya, itu artinya seperti itu. Lalu, apa yang Budian harapkan setelah kalian nanti membaca bermacam-macam puisi, kalian bisa mengetahui ciri-ciri puisi, unsur-unsur puisi ya. Lalu memahami amanat puisi, menciptakan puisi, dan mendeklamasikan. Bisa mendengar atau tidak anak-anak? Bisa. Oke. Selanjutnya, sebelum kita memahami puisi, nah, kalian itu masih banyak yang bingung. Apa sih bedanya membaca puisi dan membaca karangan? Nah, ini Budian berikan contoh dulu. Di sini Budian menyajikan karangan, bukan puisi. Ya, perhatikan perbedaannya. Kalau karangan adalah susunan atau perpaduan dari kalimat-kalimat. Coba deh, yuk Venda coba dibaca. Cita-cita, ayo. Cita-cita Siti. Ya, loh, lanjutin. Siti bercita-cita menjadi seorang peneliti tumbuhan dan hewan. Ya. Terus? Kita suka sekali mempelajari pengetahuan tentang tumbuhan dan hewan. Yo, lanjutin terus. Pengetahuan dan hati. Ya. Pengetahuan itu digunakan Siti sebagai bekal untuk merawat hewan peliharaannya dan tumbuhan itu ditanam. Nah, anak-anak perhatikan di sini, ya. Ketika kita membaca suatu karangan, kita tidak perlu berekspresi ya, hanya memperhatikan tanda baca. Ketika ada tanda baca titik, ini ya, titik ya. Siti bercita-cita menjadi seorang peneliti tumbuhan dan hewan. Titik. Berarti kalian berhenti dulu. Nah, ini namanya kalimat pertama dalam paragraf pertama. Ya, paragraf adalah kumpulan kalimat. Kalimat pertama sampai ke berapa ya, terserah pengarangnya, dikumpulkan jadi satu dalam satu paragraf. Lalu dilanjutkan kalimat kedua, ia suka sekali mempelajari pengetahuan tentang tumbuhan dan hewan. Titik lagi, berhenti lagi. Ini disebut kalimat kedua. Banyak buku tentang hewan dan tumbuhan yang dibacanya. Titik lagi ya, kalimat ketiga. Kalimat terakhir, pengetahuan itu digunakan Siti sebagai bekal untuk merawat hewan peliharaannya dan tumbuhan yang ditanamnya. Pertanyaan Budian, di dalam paragraf yang pertama, kalian menemukan berapa kalimat? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Ayo,
Satu paragraf tadi disusun dari berapa kalimat? Ayo, Mas Damar, Ivan, Talita. Ada berapa kalimat tadi? Tinggal dihitung aja. 4. Ya, betul. Siti bercita-cita menjadi seorang peneliti tumbuhan dan hewan. 1. Nah, ia suka sekali mempelajari pengetahuan tentang tumbuhan dan hewan. 2. Banyak buku tentang hewan dan tumbuhan yang dibacanya. 3. Pengetahuan itu digunakan Siti sebagai bekal untuk merawat hewan peliharaannya dan tumbuhan dan ditanamnya. 4. Nah, ini letak perbedaan antara puisi dan karangan tuh nanti nampak di sini. Ya, kalau karangan kalimatnya disusun berantai, berurutan dari kalimat 1 ya, disebelahin sama kalimat kedua, sebelahin sama kalimat ketiga dan seterusnya menjadi satu paragraf. Nah, sekarang kita masuk ke puisi. Ya. Coba kita lihat perbedaannya. Mas Damar yang tak kepengen disuruh baca karena kemarin bagus sekali cara membacanya. Yuk, coba Mas Damar. Ayo. Mana jangan malu-malu. Kamu punya kemampuan ditunjukkan ke teman-temannya. Ya. Di antara teman-teman cara membacamu lebih ekspresif. Nah, jadi sekarang tunjukkan ke teman-teman. Ayo Damar, kau ngumpet. Dinyalain videonya. Damar. Ya. Ya, ayo. Ya kalau mau ditutup videonya ya nggak apa-apa wes. Kalau malu, yang penting dibaca. Cara membacamu kayak kemarin. Coba tunjukin ke teman-teman. Loh, kamu kan kemarin membacanya bagus. Kelihatan kan? Ya. Ya, coba. Yuk, Damar baca. Cita-citaku. Kemarin kan gitu ya kamu ya. Yuk, coba. 1, 2, 3. Cita-citaku. Ya, yuk. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Ya, bagus. Terus. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Iya, beri tepuk tangan buat Mas Damar. Iya, bagus. Sudah berani. Jadi ada syarat jadi muridnya Budian. Pertama, ya tidak boleh pemalu. Kamu kan pakai baju, kenapa malu ya kan? Kamu punya kemampuan, kenapa malu? Tadi kayak Andin mimpin doa, itu adalah sebuah kemampuan, ya. Belum tentu teman-teman yang lain bisa. Ya harus berani kalau ditunjuk ya. Mas Damar membaca puisinya bagus. Ya ditunjuk. Supaya apa? Supaya jadi contoh sehingga teman-teman bisa seperti Mas Damar atau lebih baik dari Mas Damar ya. Jadi kalau jadi muridnya Budian boleh jadi pemalu ya. Budian aja nggak malu, masa kalian malu? Ya. Nah, dari puisi yang dibacakan oleh Mas Damar tadi, ya kita lihat apa perbedaannya dengan karangan. Coba, bedanya apa? Coba, ada yang mau menjawab? Salah tidak apa-apa, nanti Budian betulkan. Yang penting mencoba menjawab dulu. Menurut kalian, apa sih bedanya puisi sama karangan? Yuk, coba. Dari cara penulisannya, coba. Apa perbedaannya? Yuk, coba menjawab. Andin, Penda, ayo coba menjawab. Ayo. Apa bedanya? Kalau puisi, penulisannya seperti apa? Coba itu dilihat. Berupa ini loh, ini anganku melayan ke masa depan. Ini dan ini digabung tidak? Coba perhatikan.
Anganku melayang ke masa depan dan aku ingin menjadi seorang guru, penulisannya digabung atau dipisah? Nah, berarti kalau dipisah, penulisan puisi berupa baris, ya, dia ditulis berupa baris puisi. Nah, barisnya ini disusun. Ada baris pertama, anganku melayang ke masa depan. Ada baris kedua, aku ingin menjadi seorang guru. Ada baris ketiga, guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Ada baris keempat, guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Baris 1 sampai 4 itu digabung menjadi satu bait. Nah, itu bedanya. Bukan satu paragraf, tetapi satu apa? Satu bait. Ya. Nah, jadi kalau bait gabungan dari beberapa baris. Kalau paragraf gabungan dari beberapa kalimat. Tahu bedanya? Tahu nggak? Paham? Sampai sini paham nggak? Paham? Ya. Kita lanjutkan ya kalau paham. Nah, ya, ini terus ada lagi bait kedua. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, di baris bait yang kedua ini juga ada 4. 4 apa anak-anak? 4 4 apa? Dalam bait kedua ada 4 baris. Ada 4 baris. Nah, jadi kalau Budian tanya, puisi cita-citaku, ya, jawab ya. Puisi cita-citaku, Kak Venda, terdiri dari berapa bait? 2, pintar. Ivan, puisi cita-citaku, di bait pertama ada berapa baris? Di bait pertama. Dilihat itu. Ada berapa baris? 1. Baris, bukan bait, baris. Ada berapa baris? Baris. Andin bisa membantu? Ada berapa baris di bait pertama? Dijawab aja, nggak apa-apa. Jangan takut-takut. Mencoba, harus berani mencoba menjawab. Ya, ada berapa baris? 4. Ya, betul Venda. Ada 4 baris. Ya. Kalau kemudian tanya lagi, puisi cita-citaku semuanya terdiri dari berapa baris? Ayo, Talita. 4. Semuanya loh ya. Ada berapa? Talita? Damar, bantu menjawab. 8. Ya, betul. 8. Ya, ada 8 baris. Ya, jadi perhatikan pertanyaannya dengan teliti ya. Lalu selanjutnya, kita lanjutkan lagi ya. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris. Baris puisi tersebut terkumpul menjadi beberapa bait ya. Ini ada contohnya. Ini baris puisi 1, baris puisi 2, baris puisi 3, baris puisi 4. Nah, baris-baris ini bergabung menjadi bait. Nah, ternyata ada sesuatu lagi di dalam setiap baris. Coba kita perhatikan ya. Nih, anganku melayang ke masa depan. Perhatikan huruf vokal. Vokal itu hanya A atau I, U, E, O. Itu yang kalian perhatikan di akhir baris. Perhatikan. Ini di akhir baris, huruf vokalnya huruf apa anak-anak? A, betul. Ya, sebelum N ada A. Jadi dia huruf vokalnya adalah A.
Nah, kita lihat lagi. Aku ingin menjadi seorang guru. Huruf vokalnya apa? Ayo yang terakhir. Di baris terakhir, huruf vokalnya apa? Lalu lagi, guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Ayo, vokalnya apa yang terakhir pada baris terakhir? Vokal ya, bukan konsonan. Vokal itu hanya A, I, U, E atau O. A, betul. Lalu guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Vokal akhirnya U. Nah, betul sekali ya. Kalau kita perhatikan, nih, bunyi vokal akhir pada baris puisi ya, vokal yang terakhir pada baris puisi disebut rima. Ya, ada puisi yang memiliki rima teratur dan tidak teratur. Nah, puisi yang kalian baca kali ini itu rimanya teratur. Ya, kenapa? Karena A, lalu U, lalu A lagi, lalu U lagi. Ya, A, U, A, U. Rima ini dikenal dengan rima A, B, A, B. Ya, A di sini boleh kamu ganti dengan semua huruf vokal asalkan sama. Kalau A di sini hurufnya I, ya yang A belakangnya juga I. Kalau B-nya O, ya B yang belakang juga O. Boleh kalian ganti sesuai puisi yang akan kalian buat. Sampai sini paham anak-anak? Paham nggak? Paham. Jadi, rima tersebut biasa terdapat dalam jenis puisi lama seperti pantun. Nah, yang suka lihat Jajrit di Ipin Upin ya. Jajrit itu kan suka bermain pantun ya. Ya enggak? Bener enggak? Iya. Ya, Jajrit itu memainkan pantun. Biasanya terdiri dari 4 baris dan rima akhirnya AB, AB. Setiap baris terdiri atas 4 atau 5 suku kata. Ada yang ingat salah satu pantunnya Jajrit bisa disampaikan di sini? Ayo, siapa yang sering nonton Ipin Upin pasti tahu. Salah satu itu pantunnya Jajrit. 2, 3, apa? Hah? Banyak sekali loh pantunnya Jajrit. Nanti kalian lihat Ipin Upin coba ya. Ada mana itu Damar? Apa Damar? 2, 3, 4 kali. Ya kan? Kan dia cara ngomongnya gitu ya. Hah? Apa? 2, 3. Apa ya? Oh lupa. Ya nanti kalau sudah ingat kirim ke Budian ya. Ya. Oke. Nah, Budian mau ngecek. Nah, coba. Ini Budian punya apa ya? Puisi acak. Nah, puisi acak. Kalian akan saya beri tugas untuk menyusun supaya puisi ini menjadi puisi yang benar. Nah, ini kata-katanya baris ya, setiap barisnya ada ini. Guru selalu membimbingku. Ku ingin membalas jasamu. Sungguh berjasa guruku. Guru mengajak untuk maju. Ya, siapa? Satu anak menyusun. Ini kebetulan gampang karena rimanya semua sama. Ayo, Venda. Ayo, nggak usah malu-malu. Ku ingin membalas jasamu. Ingin membalas jasamu, lalu apa? Sungguh berjasa guru. Sungguh berjasa guruku, boleh. Lalu apa lagi? Hah? Yang keras dong, kemudian biar dengar.
Kan tadi ku ingin membalas jasamu, sungguh berjasa guruku. Terus apa lagi? Guru selalu membimbingku. Ya, yang terakhir berarti mengajak untuk maju. Oke, tepuk tangan. Nah, ini membaca puisi berbeda dengan membaca karangan atau prosa. Ya, membaca puisi harus dengan penting lafal. Lafal itu pengucapan. Pengucapannya harus tepat. A, apa I, apa U, apa U. Ya, harus tepat. Lalu ekspresi. Ketika puisi itu bercerita tentang suatu kesedihan, ya wajahmu harus sedih. Ya, jangan waktu puisinya sedih malah damar ketawa-ketawa. Misalnya ibuku malah sambil ketawa. Nah, itu ya. Ya kan damar? Misalnya membaca sesuatu yang bersemangat, ya harus semangat. Pahlawanku. Nah, masa pahlawanku lah. Pahlawan kok loyo ya nanti kalah, ya enggak? Nah, kalau membacanya sesuatu yang menyenangkan ya harus senang. Nah, ekspresinya harus senang. Ya, jadi beda-beda. Bacaan puisi kamu pahami dulu. Ini puisinya sedih apa senang, apa semangat, dipahami dulu. Ya. Lalu yang terakhir adalah intonasi. Ketika intonasinya itu tinggi, kalian harus teriak. Ya teriak. Jangan dibuat lemah lembut. Ya. Contohnya, kalian membaca puisi tentang kemerdekaan. Ya. Merdeka. Nah, kan harus seperti itu. Masa merdeka. Merdeka. Menjajah selak nembak, ya. Ya kan? Jadi harus ekspresif, ya. Itu namanya adalah cara mendeklamasikan puisi itu lafal, ekspresi, dan intonasinya harus pas supaya jadi satu kesatuan bacaan yang indah. Nah, ini kalian tak tunjukkan salah satu puisi yang sangat indah dari salah satu teman kalian kelas 5. Dia pemenang lomba FLS 2N. Apa itu, Bu? Itu adalah lomba untuk para anak-anak hebat di kelas 5. Nanti di kelas 5 sama tahun depan ya, misalkan ada lomba dan sudah tidak corona lagi, akan dipilih salah satu anak untuk mewakili sekolahan mengikuti lomba-lomba tersebut. Ya, ada lomba puisi, menyanyi, ada lomba kesenian, tari ya, macam-macam. Dan kemudian tampilkan yang dari Pekalongan, dia juara pertama. Ya, coba kalian amati. Jangan malah ketawa, nanti kan ketawa. Ya, padahal itu puisi yang benar. Cara membaca puisi yang benar, tapi nanti kamu pasti malah ketawa. Coba kemudian sajikan dulu. Silakan kalian lihat dan amati cara membaca puisi yang benar. Ya, jadi kalian nanti bisa begini. Oh, ternyata kemarin waktu aku dikasih tugas Budian membaca puisi itu belum seperti itu. Ya, jadi nanti kalau dikasih tugas lagi harus lebih baik. Paham ya? Iya. Demikian pembelajaran ini ya. Jadi hari ini kita belajar tentang apa saja? Tentang ciri-ciri puisi. Puisi terdiri atas beberapa baris. Baris itu membentuk apa, anak-anak? Membentuk bait. Setiap bait ya, setiap baris di akhirnya dia selalu memiliki apa? Rima. Rima itu adalah vokal terakhir dalam setiap baris. Nah, rima itu bisa berbeda-beda, bisa A B A B, bisa A A A A. Kalau A A A A itu berarti vokalnya sama semua. Kayak tadi yang guru itu kan U semua, itu berarti A A A A. Kalau I ya I semua. Ya, kalau A A B B, nah itu bisa U I I. Ya, dua bersebelahan sama, dua bersebelahan yang bawahnya lagi sama. Jadi ada macam-macam sekali. Lalu saat kita membaca puisi harus dengan apa? Lafal.
Nah, lalu ada apa lagi? Ekspresi. Lalu ada apa lagi? Intonasi. Ya, betul. Ya, itu. Ya, silakan kalian nanti pahami lagi. Nanti materi ini akan Budian share di grup. Kalian bisa membaca ulang, termasuk link YouTube pemenang lomba FLSN tadi bisa kalian akses di melalui WhatsApp. Ya, terima kasih kalian sudah mau bergabung, sudah mau ikut pembelajaran dari akhir sampai selesai. Ya, terima kasih Pak Sur sudah mendampingi anak-anak kelas 4 yang sangat hebat. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan Pak Sur. Mikrofonnya bisa dinyalakan. Yang tanda mikrofon. Tanda mic bisa diketuk, bisa di ya. Oke, Pak Sur, selamat memberi wejangan atau pesan-pesan untuk anak kelas 4. Oh ya, baik. Terima kasih. Anak-anak kelas 4 kan pembelajaran kali ini lebih istimewa kalau dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya ya. Mudah-mudahan pembelajaran daring ini bisa kalian ikuti yang dipandu oleh Ibu ya, Ibu Dian ini. Jadi kalian bisa bertanya yang kurang jelas ya. Ya, ruang ya. Kemudian berbicara kurang jelas. Lagi kemudian menjelaskan tadi sudah lebih jelas ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sur. Ayo bilang terima kasih sama Bapak. Terima kasih Pak Sur. Nah, karena tadi kita sudah diawali dengan doa, kita ditutup juga dengan doa. Yo Mas Damar, pimpin doa. Doa penutup. Ayo sikap doanya yang benar. Ya, gerak berdoa mulai. Terima kasih anak-anak atas kebersamaannya. Jangan lupa tugas yang diberikan nanti dikerjakan. Tetap semangat belajar. Jangan banyak main HP ya. Siapa yang suka main HP? Ayo ngacung. Ikhwan? Damar? Enggak, bagus. Venda enggak ya? Sama Andin ya? Ya. Ya, selamat melanjutkan aktivitas. Kemudian lanjutkan ke teman-teman kalian yang melalui WhatsApp. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.